Mungkin kamu nggak sadar, di beberapa belahan dunia, manusia sedang berusaha menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah kota yang hidup, kota yang bisa berpikir, beradaptasi, dan mengambil keputusan sendiri. Kota di mana udara, cahaya, dan bahkan emosi penghuninya dikontrol oleh kecerdasan buatan. Kamu nggak perlu keluar rumah buat belanja, nggak perlu nyetir ke kantor, bahkan udara yang kamu hirup diatur otomatis biar selalu bersih. Dan yang menariknya lagi, semua itu bukan masa depan jauh, tapi sedang terjadi sekarang. Tapi tunggu dulu, di balik kecanggihan dan keindahannya, kota seperti ini juga menyimpan pertanyaan besar. Apakah manusia benar-benar siap hidup di dunia yang serba dikontrol oleh teknologi? Di video ini kita bakal bahas gimana kota pintar ini dibangun, teknologi apa yang dipakai, dan sisi gelap di balik kota ini. Inilah kisah tentang kota pintar masa depan. Semuanya berawal dari satu masalah besar. Dunia makin padat, makin panas, dan makin kacau. Kota-kota besar di dunia sekarang udah kayak mesin raksasa yang haus energi. Setiap hari jutaan mobil ngeluarin emisi, listrik boros, dan ruang hijau makin habis. Nah, dari situlah muncul ide Smart City atau kota pintar. Sebuah konsep kota yang semua sistemnya saling terhubung lewat teknologi. Biar hidup manusia jadi lebih efisien, lebih bersih, dan lebih nyaman. Kalau kota biasa butuh manusia untuk mikir dan ngatur semuanya, maka kota pintar ini bisa berpikir sendiri. Sekarang mari kita lihat gimana wujud nyata dari mimpi besar ini. Di tengah gurun tandus Arab Saudi, berdiri proyek paling ambisius abad ini, NEOM D-Line. Kota ini bukan seperti kota pada umumnya. Bentuknya lurus sepanjang 170 km, dikelilingi dinding kaca raksasa setinggi gedung pencakar langit, dan di dalamnya tinggal jutaan orang tanpa satupun mobil. Semua transportasi berjalan otomatis. Di bawah tanah, ada kereta super cepat tanpa pengemudi yang bisa menempuh seluruh kota hanya dalam 20 menit. Bayangin, kamu tinggal di lantai 25, buka jendela dan di depan kamu bukan jalan raya. Tapi taman hijau membentang sejauh mata memandang. Bahkan udara di kota ini dikontrol oleh sistem AI biar selalu bersih, sejuk, dan bebas polusi. Energi listriknya semua dari sumber terbarukan. Matahari, angin, bahkan air laut yang diolah jadi energi bersih. Tapi NEOM bukan satu-satunya. Di Uni Emirat Arab ada Masdar City, kota yang dulu digadang-gadang jadi kota tanpa emisi pertama di dunia. Jalanannya cuma buat pejalan kaki dan mobil-mobil listrik mungil otomatis melintas di bawah tanah. Lalu di Korea Selatan ada Sungdo Smart City, di mana hampir semua benda terhubung lewat jaringan data. Tempat sampah bisa ngirim sinyal ke truk pembuangan saat udah penuh. Dan lampu jalan bisa meredup otomatis saat nggak ada orang lewat. Bahkan sistem lalu lintasnya dikendalikan oleh AI yang bisa belajar pola kendaraan setiap harinya, biar nggak ada lagi yang namanya macet. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi ini baru sebagian kecil dari gambaran kota masa depan yang sedang jadi ajang perlombaan banyak negara. Jepang punya proyek Toyota Woven City yang katanya bakal jadi laboratorium hidup tempat manusia, robot, dan AI hidup berdampingan. Sementara Cina dan Singapura udah punya rencana masing-masing untuk membangun kota otonom, di mana semua sistem kota, dari lampu merah sampai sistem irigasi, diatur otomatis oleh kecerdasan buatan. Jadi bisa dibilang, perlombaan membangun surga teknologi ini udah mulai. Dan yang paling menarik, kita semua sedang hidup di masa di mana mimpi itu perlahan jadi kenyataan. Tapi, gimana caranya kota kayak gini bisa berjalan sehalus itu? Rahasianya ada di satu hal, yaitu data. Kota pintar nggak bisa hidup tanpa data.
Setiap lampu, setiap sensor, setiap kamera, semuanya bekerja mengirim informasi ke satu sistem besar yang dikendalikan oleh AI. Coba bayangin kayak tubuh manusia. Sensor-sensor di kota itu ibarat saraf di tubuh kita. Mereka terus ngirim sinyal tentang apa yang terjadi ke otak. Nah, AI adalah otak besarnya. Otak ini terus memproses jutaan data setiap detik. Suhu udara, jumlah kendaraan, aktivitas manusia, bahkan emosi lewat ekspresi wajah. Dari situ, kota bisa berpikir dan bertindak sendiri. Misalnya, kalau sensor mendeteksi udara mulai kotor, sistem ventilasi otomatis akan nyala buat nyaring udara. Kalau ada kecelakaan di jalan, lampu lalu lintas bisa berubah otomatis untuk memberi jalan darurat. Kalau terlalu panas, gedung bisa menyesuaikan suhu ruangan tanpa disuruh. Bahkan di beberapa proyek eksperimental, AI bisa memprediksi kapan seseorang akan jatuh sakit berdasarkan pola gerakan dan aktivitasnya. Jadi, kota ini bukan cuma pintar, tapi juga beradaptasi. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin pintar pula sistemnya. Dan semua ini dijalankan oleh jaringan bernama Internet of Things atau IoT, di mana benda-benda bisa seperti lampu, lemari es, dan bahkan trotoar bisa saling ngobrol lewat internet. Coba bayangin, kamu keluar rumah dan lampu di kamar otomatis mati karena tahu kamu udah pergi. Mobil listrikmu keluar dari parkiran sendiri dan siap di depan pintu. Sementara AI rumahmu ngingetin kamu buat bawa payung karena sensor cuaca mendeteksi hujan bakal turun. Kedengarannya nyaman banget kan? Tapi di sisi lain, sistem ini juga membuat kota tahu segala hal tentang diri kamu. Mulai dari kebiasaan tidur, makan favorit, sampai rute harian kamu ke kantor. Dan disitulah muncul pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar siap tinggal di kota yang tahu segalanya tentang kita? Di balik kemewahan dan kecanggihannya, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Karena semua data dikumpulkan dan dikontrol oleh AI, artinya setiap aktivitas manusia bisa diawasi. Mau itu kamu keluar rumah, ngomong sama siapa, bahkan ekspresi wajahmu, semuanya bisa direkam dan dianalisis. Pertanyaannya, apakah kita masih punya privasi di dunia seperti ini? Selain itu, biaya yang membangun kota seperti ini nggak main-main, bisa mencapai ratusan miliar dolar. Belum lagi, proyek seperti Masdar City dulu sempat gagal total karena suhu ekstrim dan biaya yang membengkak. Jadi, walaupun terlihat sempurna, kota pintar bukan tanpa resiko. Bisa aja kota ini hanya jadi surga teknologi bagi kalangan elit, sementara orang-orang biasa malah nggak kebagian tempat. Kota masa depan bukan cuma soal gedung tinggi atau teknologi canggih, tapi tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan mesin. Teknologi seharusnya mempermudah hidup, bukan mengambil kendali atas hidup. Mungkin nanti, ketika kota seperti Neom benar-benar selesai dibangun, kita akan tahu apakah ini langkah maju bagi peradaban manusia atau justru awal dari dunia yang dikendalikan oleh algoritma.